Halo guys, welcome to Gantan Channel. Excited. Apa maksud? Kan gini, ngomong apa maksud? Inilah reaksi kita ketika menonton film ini. Apa sih? Dong. Jika sudah ada bersama dua orang dengan great joke kesayangan kalian alias ODGJ kesayangan kalian, apalagi kalau bukan duo reviewer tertepanyaki, termasak nasi goreng, lempar ke Alfi, Aku lempar ke bendera lagi. Tenis meja. Tergira Yunita, tutur batinku takkan salah. Sekarang harus ada mainan baru. Apa? Katanya dia bisa ubah muka kita jadi apa aja. Oh iya. Lu mau jadi apa? Tunggu gua dulu. Nih. Ting! Siapa itu? Dwiki. Salah! Bomso! Tebak aja. Gua juga bisa. Ting! Hah? Lemper. Lemper di mana wajahnya? Ini adalah Jaya. Wah! Sini bisa dia sekarang. Dia lagi di segmen ADC. Ada apa di sini? Zodiak. Jangan ganti-ganti nama. Lu kalau gitu Zodiacs. Enggak, kalau kayak gitu Kalau dibaca dari kan zodiak itu dari depan. ada upil no anjing. Ada upil. Mana sih? Oke guys, by the way, ada apa aja film di bioskop ya? Kita lihat ini per tanggal 13 Januari ya 2024 ini ya, Cok. Mana katanya mau review 13 bom lu. Guys, gue tahu banget Gerald, gue kenal banget Gerald. Dia tuh kalau kayak gitu nunggu mood doang, dia tuh. Bukan jangan diharapin ya kalau misalkan kita gini, sampai berjumpa di misalkan 13 belum di Jakarta. Jangan terlalu diharapin, disyukurin aja kalau misalkan jadi, kalau enggak ya udah gitu. Siapa suruh filmnya nge-mention gue? Coba deh nge-mention gue nggak jadi jual mahal. Oh gitu, kalau di-mention malah jual mahal ya? Iya, kayak di-mention kayak dia pede banget gitu kan. Ayo berani nggak review film gitu. Misalnya kayak ada mentionannya kurang lebih kayak gitu kan. Kayak dia bilang kalau Gerald di review film gitulah, repost itu. Nggak mau gue cowok apaan ya. Kemarin aja kita mau dibayar film horor, gue kagak mau gue. Makanya jadi pada kirim buzzer ke kolom komentar. Cuma emang iya, Ger. Budget buat bayar kita dipakai buat Bayar bayar buzzer. Masalah ngirimnya kenapa spesifik harus ke channel kita sih? Kita kan nggak berpengaruh loh. Iya. Kita cuma reviewer kecil, reviewer dari desa. Kita mah reviewer kecil segini nih. Coba buka celana, Pi. Coba. Gede kalau gue. Tanya aja Vidya. Oke guys, ada film apa jadi bioskop? Maksudnya resletingnya bangsat. Nggak mungkin lah, masa resleting gede ada pasti. Kalau film apa aja di bioskop? Ada film Siksa Neraka. Iya. Sudah 1 juta kalau nggak salah ya. Selamat Siksa Neraka. Selamat. By the way, ada juga ya cerita-cerita bencong tobat setelah nonton ini ya. Iya, Lucinta Luna juga katanya mau tobat. Pokoknya bencong jadi tobat, terus koruptor nggak tobat, nggak tahu kalau pejabat tobat nggak dengan janji-janji manis. Ada Aquaman masih ada, Migration masih ada suami yang lain, ada Night Swim masih ada, Night Swim ada Trinil, ada Ancika, mungkin kita bakal nonton juga nih Ancika ya. Nah, kalau Kira udah ngomong kayak gitu jangan dipercaya dulu. Kalau kita bikin ya bagus, kalau enggak ya udah. Pokoknya kita ada 13 di Jakarta juga masih ada, kita nonton lah besok. Dan gitu juga. Ada ini nih film yang akan kita review yaitu Sehidup Semati. Film yang diproduksi oleh Chan, Parwes, Servia, dan Riza, direktori oleh Upi. Star Fiction dong, Jir. Emang. Ditulis oleh Upi, dibintangi oleh Laura Basuki, Aryo Bayu, Asmara Abigail, Cantik Tidal, Maya Hasan, Lukman Sardi, Wani Darmawan, Akila Dia, Ivanka Suwandi, Eli Lutan, Ferdi Solaiman, Patty Angelica Sandia, Lapu-lapu, Ruth Tompul, dan juga saksikan penampilan manis dari Bencong Kembar. Minimal yang satu lurus kek. Kok bisa kembar dua-duanya bencong anjing? Dua-duanya tersesat anjing.
Memang kalau kembar salah satunya bener gitu loh. Di rumahnya nggak sedih-sedih amat. Dua-duanya tersesat anjing. Bencong kembar. Emang ada bencong kembar Ada, guys? sumpah, kontestan RuPaul. Namanya Sugar and Spice. Mereka kembar. Bercerita tentang sejak kecil, Renata ditanamkan jika kodrat seorang istri adalah mengabdi dan menjaga keutuhan rumah tangga, juga melayani nafsu seks suaminya. Itu wajib. Masalah timbul ketika Edwin, suaminya yang abusive, berselingkuh. Renata yang mendapatkan teror dan dari hadirnya perempuan lain bertekad menyelamatkan rumah tangganya. Wah, simpat. Ini sinopsisnya singkat, padat, merayap, anjing. Singkat padat jelas. Oke, baru filmnya sedang tayang di bioskop. Jika kalian ingin menonton filmnya, silakan kalian keluar. Silakan kalian keluar ke sana, anjing babi. Filmnya sedang tayang di bioskop, silakan kalian keluar. Kalau kalian sudah selesai, balik lagi ke sini. Bang Alfi! Ya Ger. Apa yang suka dari film ini? Wah jelas, acting Laura Basuki nggak pernah mengecewakan coy. Ini trio pemeran utama di film ini menurut gue top sekali sih. Kayak Laura Basuki, Aryo Bayu, sama Asmar Abigail. Gila sih, gue suka banget sih. Terutama Laura Basuki, udahlah kita nggak usah kritik soal acting lah. Kayak Gak usah kritik soal acting udah. Gak ada celah sama sekali. Gak ada celah sama sekali. Laura Basuki bener-bener sebagus itu, semantap itu, sesuka itu gua sama acting mereka, sama acting dia. Terus kayak ini film yang cukup berani juga ya, berani dalam hal menampilkan adegan seks itu cukup Enggak seks banget sih, tapi kayak cipokannya nggak disensor. Iya anjing, kayak wih apa kagak ngaceng itu ya? Gak usah dibahas ke sana. Keren banget toh, juga berani. Terus kayak Asmar Abigail juga di sini satu kata yang untuk menggambarkan aktingnya Asmar itu strong sih, kayak kuat anjir kayak. Iya. Apalagi yang pas dia teriak kayak, lu jangan jadi perempuan goblok. Wah itu menurut gue peak moment actingnya si Asmar Abigail sih, kayak itu. Itu bukan hanya peak moment, peak audio juga itu. Audionya nge-peak itu. Masalahnya sepanjang film audionya nge-peak aja. Iya. Udah kalau acting hampir gak ada celah ya. Hampir gak ada celah. Even though kayak cameo ataupun figuran-figuran kayak si Lukman Sardi yang jadi pendeta di TV. Itu kan cameo ya. Nggak tahu sih jatuhnya supporting apa cameo ya, nggak tahu. Kayak nenek-nenek dukun itu. Semuanya nggak mengecewakan sih kalau soal acting sih menurut gue. Iya. Yang paling gue salut juga castingnya sih. Bisa-bisanya casting yang jadi mamanya si Laura Basuki mukanya sama kayak Laura Basuki ya. Mirip. Iya ya. Iya mirip, ada miripnya. Itu kalau dibilang mama kandungnya Laura Basuki kayak si Dieter ini, si Wulan Guritno dan anaknya, gue bakal percaya sih itu. Iya. Kayak, mirip sih. Iya coy. Bagus casting. Castingnya si ibu-ibu itu keren. Dan ibu-ibu itu juga bisa acting anjir. Iya kan? Bener. Kayak susah loh nemukan orang yang mirip dan bisa acting keduanya gitu. Sama ininya anjir, gue salut sama setnya anjir. Bisa bikin apa ya, suasana apartemen yang mencekam gitu kayak. Iya suasana apartemen yang suasana rumah tangga yang nggak baik-baik aja yang gitu. Suram gitu ya. Yang suram gitu kayak bawaannya. Gua kalau di situ stres gua. Kayak dari catnya, dari lampunya kayak rumah-rumah. Kayak inget apartemennya Evil Dead. Iya mirip kan? Iya. Kayak maksudnya mirip vibes-nya ya. Kerasa stresnya tinggal di situ. Iya gitu. benar kerasa stres. Depresinya tinggal di situ sih. Mungkin juga itu karena perpaduan juga apartemennya warnanya bagus, digradingin makin tambah bagus gitu. Iya. Jadi kayak untuk setnya dikombinasikan dengan warnanya menurut gue nyampe lah perasaan depresi, perasaan stres tinggal di situ nyampe ke gue sih. Menurut gue semua setnya juga bagus sih. Mereka bisa memaksimalkan set-set di apartemen itu dengan bagus. Let's say kayak set lain selain kamar tuh ada laundry apartemen itu. Iya, laundrynya juga estetik banget sih. Estetik. Tempat sampah kayak kita berasa anjing ini tempat sampah depresot banget tempat sampahnya. Iya. Tempat buang sampahnya itu ya. Kayak sangat-sangat terasa banget, sangat-sangat kumuh gitu loh. Basementnya kayak kumuh gitu ya. Iya kayak kalau misalnya mau dibilang itu apartemen pelacuran, gue percaya anjing. Iya. Jadi pengen ke situ cari di Jakarta nih. Itu Jakarta nggak sih? Nggak usah. Kayaknya itu 250 kali ya di situ ya. Ya nggak tahu juga. Kalau main di sini 150 kali ya. Nggak tahu. Apa 100 ya? Berapa? Lu dulu berapa? Goblok. Nyari keceplosan. Transisi ya. Oh. Itu. Transisi bagus banget coy. Ada transisi yang si Laura Basuki. Yang muter. Tong setan. Naik motor dia. Kok jadi tong setan? Naik motor, Cok. Nggak naik motor perasaan.
Gue tuh film beda deh, itu Ghost Rider ternyata gue Naik nonton. jetpack ini, Laura Basuki. Udah muter terbang. Naik jetpack dia, jetpack GTA. Enggak, tapi yang muter-muter transisi terus tiba-tiba pindah ke tempat laundry itu menurut gue bagus. Bagus. Terus, banyak lah transisi-transisi yang oke, dan juga teknik pengambilan gambar yang gue baru pertama kali lihat ada beberapa di film ini sih. Jadi kayak untuk sinematografi kayaknya kita nggak perlu. Iya ya, bagus nggak juga perlu gambarnya. Walaupun cenderung gambarnya ini lebih ke biru ya. Gue ngerasanya biru gitu, tapi birunya nggak sampai kayak biru Kayak banget Avatar. kayak yang sampai pengen menghujat anjing biru banget bangsat, nggak gitu. Kayak biru estetik, aja. alias bintik, biru estetik. Iya, birunya biru estetik, iya. Kok nggak ada N-nya? Bintik, biru and estetik gitu. Gak usah disingkat. Dulu bilang dulu, kok nggak, itu kan biru estetik, kok N-nya mana gitu. Begituin kan. N-nya mana, Ger? Lah iya, kan bintik ini ya biru and estetik, Bri. Bri lagi siapa, Bri? Monyet. Udah sih kayaknya kalau yang gue suka sih kayaknya udah ya. Kayak sekarang kita masuk ke catatan hitam ya. Catatan hitam film Sehidup Semati. Oh, tunggu, sebelum itu ada lagi satu yang gue suka. Jadi kayak di film ini, tengah film ini di awal-awal itu, setengah ke awal itu, film ini berhasil membangun ketegangan bagi gue, kayak berhasil membuat kita takut dengan sosok suami ini gitu. Itu berhasilnya mungkin di acting, di set, di warna, somehow pokoknya aku merasa teror dari suaminya ini nyampe ke gue. Betul. Gue takut sama suaminya ini sih. Jadi kayak Gue juga merasakan ketakutannya si Laura Basuki gitu, nyampe ke gue itu mungkin part terbesarnya mungkin acting ya, itu acting yang bermain di situ sih. Jadi menurut gue itu hal yang untuk bisa diapresiasi gitu. Selanjutnya kita masuk ke catatan hitam nih. Catatan hitam yang pertama adalah yang sudah jelas adalah film ini itu story-nya sih kemana-mana sih menurut gue ya. Iya, mungkin ini kita aja yang goblok, Ger. Gue Ya, yakin mungkin ini sebenarnya ada maknanya, tapi ada yang goblok tuh makna- kita doang yang goblok ini. Banyak Easter egg gitu. Iya. Aku nggak tahu ya, maksud gue kayak gue nonton Sleep Call itu kan juga film yang penuh dengan makna gitu kan. Iya. Easter egg. Tapi somehow gue ngerti cerita. Ngerti, Sleep pas Call akhir gitu. tuh kita Pas ngerti. habis- Kalau ini sampai akhir pun kita tetap gitu. Beda lagi, misalnya kayak kita nonton Everything Everywhere All at Once juga, kayak meskipun aku nggak bisa ceritakan kembali, tapi aku ngerti isi kepala sutradaranya itu. Kalau itu gue yakin mabuk kecubung juga sih. Tapi aku maksud gue Masa ngerti. ada kepikiran orang batu sama batu kejar-kejaran bangsat? Gue ngerti, tapi maksudnya kayak makna yang Filosofisnya. disampaikan, tapi gue nggak bisa ceritakan. Kayak kalian harus nonton sendiri, gue nggak bisa ceritakan. Itu kan gue bilang gitu di review gue. Tapi film ini tuh ya, gue kagak ngerti maunya apa gitu. Ngerti gak sih? Iya, kayak ini contoh film yang asik sendiri menurut gua. Lu asik bang, anjing. Iya, kayak lu asik banget deh. Kalau gue rasa Dari segi cerita asik banget ya, asik kalau gue sendiri. rasa justru film ini tuh penulisnya punya tim gitu kan, mungkin kayak 3-4 orang. Teknik yang dipakai untuk menulis cerita di film ini adalah teknik Udah selesai dikumpulkan. bukan teknik sambung kata gitu. Teknik sambung kata, ya bener. Iya, jadi kayak satu orang tulis satu kalimat gitu, satu orang tulis satu kalimat, jadilah skrip film ini gitu. Iya. Gue nggak ngerti banget, jujur banget, kayak maksud gue banyak hal yang membuat gue bingung. Kayak film itu memberi kita teka-teki ya, kayak ini ada puzzle dilempar ke kita gitu, tapi banyak potongan-potongan yang hilang dan yang nggak dikasih ke kita gitu loh. Iya, ibarat kata lu lagi buka puzzle yang berceceran gitu, tapi ternyata puzzle-nya itu Gak lengkap. Gak lengkap. Itu juga kayak menyelesaikan film ini tuh menurut gue kayak hal yang berat banget anjir. Tahu gak sih lu pernah nggak main game Candy Crush? Ada level yang susah banget sampai lu tuh kayak udah gue nggak mau lanjut. Gak usah Candy Kayak Crush. gitu anjing. Lu kayak main ini Shopee Cocoki anjing. Coba deh di sini yang main Shopee Cocoki, lu kesel gak, emosi gak? Nah iya kayak nonton film ini. Iya loh, maksudnya kayak ada satu level yang susah banget, nggak dikasih apa-apa, kayak clue-nya udah habis kita pakai ya, sampai rasanya tuh kayak pengen nyerah, pengen berhenti gitu dari main game ini gitu. Tapi kalau nggak ditamatin penasaran gitu. Iya, mungkin kalau kalian suka tipe film yang mikir, kalian cocok nonton ini, tapi tidak untuk kita. Mohon maaf, karena kita ya tipe film yang sukanya tipe film yang ya udah yang simpel-simpel aja, yang dimengerti gitu, yang jelas gitu, yang story-nya cantik. Masalahnya bagi aku, kalau aku pribadi, aku nggak masalah sebenarnya mau dikasih film yang mikir, tapi tolong pas kok di dijelaskan. akhir ada konklusinya, Let's say terjawab gitu let's say ya. kayak film apa sih
Midsommar tuh kan film mikir. Sumpah gue nggak berani sih nonton Midsommar. Hereditary itu kan juga film mikir, tapi di akhir aku ngerti ceritanya gitu. Kayak Sleep Call juga mau dibilang film mikir tuh film mikir loh. Sleep Call, Iya. banyak loh film mikir, tapi di akhir kita ngerti kalau ini tuh kayak film-film ya jatuhnya film-film festival sih sebenarnya ini. Entah festival apa ya, festival kuliner Bango kali ya anjing. Festival jajanan Bango. Jajanan Bango kali ya. Iya. Dibumbui dengan jumpscare yang repetitif dan ala kadarnya. Iya, Kayak maksudnya film itu mau dibikin horor tapi nanggung. Jujur mau ya. dibikin jadi thriller, nanggung. Mau dibikin drama juga Iya. nanggung anjing. Gue juga jujur ini gue antara ngantuk, terus gue juga ketika gue mencoba mikir, gue asam lambung gue naik gitu, gue kayak pengen muntah gitu karena ini begitu tingginya makna filosofis dari film ini gitu sampai Membuat gua tuh- lambung bergejolak. Membuat lambung gue bergejolak, sumpah. Terus juga ya, menurut gue film itu sebenarnya solusinya tuh bisa kelar gitu dengan sangat mudah gitu. Dan saya kayak ketika Laura masuk ke kamar itu aja tuh udah bisa bikin film ini selesai ceritanya gitu. Tapi kenapa si Laura ini nggak pernah mau masuk ke kamar itu gitu? Makanya segampang kita- itu loh. Kita jelaskan dulu ya apa sih konteksnya gitu. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri. Ternyata setelah menikah si suaminya ini kasar ya, kasar gitu. Terus lama-lama suaminya ini kayak sering pulang malam gitu. Terus dia dapat telepon dari kantor suaminya bilang kalau katanya suaminya udah beberapa hari ini nggak kerja. Nggak kerja terus nggak bisa dihubungin dari kantor ya kan. Nah, terus juga semenjak itu juga dia mulai melihat-lihat ada cewek di rumahnya gitu. Nah, terus suaminya nggak mau banget satu ruang di apartemen itu dibuka. Itu Padahal adalah cuma ruang 2 kerja kamar. suaminya. Ruang kerja suaminya. Cuman 2 gitu kamar kan. doang Iya. loh padahal. Pokoknya dia nggak mau banget ruangan itu dibuka gitu. Nah, terus kayak makin lama dia makin diganggu nih si Laura Basuki nih, si Renata ini. Makin dilihat dia sampai kayak ada satu momen dia diginiin kan sama hantu itu pas dia tidur gitu kan. Jadi kayak makin escalate. Terus di tengah-tengah dia diganggu hantu itu, dia bertemulah sama tetangganya yang adalah seorang seorang pelacur, si Asmara Abigail gitu. Nggak juga sih kayaknya kayak ya bici-bici aja Ya, gitu. iya sih. Terus mereka jadi berteman. Ya pokoknya kayak gitu-gitu. Apa ya? Terus apa ya? Apa ya, kita tuh tahu tapi nyeritainnya gimana. Ya pokoknya kayak Sampai kita tuh berasumsi loh, kita berasumsi kayak, oh jangan-jangan si Asmara ini sebenarnya adalah sisi jahatnya iya kayak ini tuh dia juga si Renata, nih. Si iya. Asmara ini dia juga nih kayaknya. Tapi nih. ternyata tapi kayak bipolar gitu, kayak Iya. dirinya yang lain gitu kan. Tapi ternyata akhirnya enggak si juga loh. Asmara dibunuh. Orang juga itu. Dibunuh sama si Renata. Terus kayak, Tapi habis dibunuh dia hidup lagi. tapi habis itu dia hidup lagi. Habis itu tiba-tiba suaminya dibunuh terus Anak dibunuh, Bunuh. nenek dibunuh, Nina botak gitu. Apa Caki. kayaknya salah deh itu. Kayaknya Bobby, anjing. lu terlalu jauh deh Ger itu kayaknya. Pokoknya kayak aduh anjing gue Bomsu, pusing banget sih kayak tiba-tiba bom. Ahin. Tiba-tiba mereka melahirkan Ahin. Sebenarnya kayak gue tulis di sini panjang lebar ya logik film ini. Cuman kayak kalau gue ceritakan pun kalian akan bingung karena apa? Karena konteksnya tuh gue susah menceritakan konteksnya. Let's say kayak gini, misalnya di TV Ini tiba-tiba persis mirip-mirip kayak Everywhere. Everything All at Once. Iya, kita Iya anjing. Susah kayak di ngeceritainnya. TV ada pendeta ya. Di awal-awal tuh kita dikasih mereka lagi nonton TV, di situ tuh ada pendeta yang lagi khotbah, kayak khotbahnya tuh seputar ketimpangan gender. Iya. Gender. Pokoknya wanita itu harus tunduk kepada suami gitu. Lelaki, pokoknya gitu-gitulah. tapi udah bertahun-tahun kalau lu Ya itu, ini makanya gua bilang. khotbahnya itu terus. Bertahun-tahun khotbahnya itu lagi. Bahkan sampai di gereja pun khotbahnya itu lagi gitu. Iya, itu menurut gue itu ada makna filosofis juga di situ. Iya. Tapi kita kayak Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Bingung. ketika di gereja itu, ya kan, si ada di situ adalah si suaminya dia, adalah dia di situ, ada tiba-tiba dia duduk di belakangnya itu ada si Asmara nih. Nah, di adegan itu di situ gue pikir, loh, oh kayaknya ini Asmara ini palsu deh, fiksi deh. Kenapa gue bisa berpikir kayak gitu? Karena masa lagi gereja, ya lagi-lagi kan si pendeta itu mengobrol soal wanita-wanita gitulah kayak suami pokoknya tunduk sama pria gitu-gitu. Terus tiba-tiba si Asmara datang ngebisikin ke telinganya, halah pendeta apaan gitu-gitu gini, masa lihatlah dirinya gitu-gitu loh. iya malah ngejulitin pendeta, Cok. Ngerti gak sih kayak Bilangin juga sama suami kamu tuh. Iya. Jangan lirik-lirikan sama wanita lain, Sama wanita apalagi di lain. depan di istrinya. pasar. Terus si Asmara, cobalah kamu rating berapa pendeta ini. Emang gitu ya?
Terus kata itu 5/10. Salah, enggak itu. Aduh, udah mulai kejauhan. Nggak dijelaskan kalau si Asmara ini adalah sosok yang religius. Ngapain dia tiba-tiba ke gereja? Ya gue tahu sih, maksudnya kayak gereja itu kan tempat umum. Tapi ngapain ada di gereja, bahkan gereja yang sama dengan Laura Basuki gitu. Iya. Seolah-olah kayak di lingkungan itu gereja cuma satu. Nggak mungkin anjir, kayak di sini aja gue susah banget nyari temen yang aliran gerejanya sama kayak gue gitu. Gitu maksud gue kayak gitu, ngerti nggak sih? Kayak too good to be true, kecuali kalau si Asmara ini emang ternyata dia itu bukan manusia gitu. Ibaratnya kayak imajinasi atau sosok yang dibuat gitu. Tapi di akhir ternyata dia orang. Dia Ternyata dibunuh. orang, iya. Nah itu gue bingung tuh di situ. Coba kalian kalau bisa jelaskan, tolong kalian jelaskan aku. Terus juga yang gue bingung adalah, jadi kan ada adegan juga si Laura Basuki ini melihat sosok Anna, yaitu selingkuhan suaminya itu kan. Ternyata dikejar-kejar sampailah dia tuh ke si... Gua kira si Ana ini hayalan loh. Iya loh. Kayak awalnya kita hayalan, soalnya kan kayak gampang hilang, kayak gak kekejar gitu loh, dikejar. Tapi lama-lama kok asli? Terus kayak Gue sampai bingung yang gila nih Renata apa kita sih anjing? Kayak sampai merasa ini gue yang kelainan kayaknya. Bukan Renata, gue yang perlu minum obat kayaknya ini anjir. Terus dia dikejar-kejar sampailah dia ke rumah, ke kamarnya, ke apartemennya si Ana di lantai atasnya dia gitu kan. Di situ tuh ada mamanya. Asal main buka pintu aja nih si Renata nih, buka pintu terus sama si mamanya Renata kayak dimasuk-masukin aja gitu. Terus mamanya Renata, mamanya Ana, gue sumpahin ketelan beneran. Terus juga ada adegan tiba-tiba si Renata ini out of nowhere nyelonong aja dia ke kamarnya Ana gitu. Yang pertama dia buka apa? Langsung laci gitu. Langsung laci. Iya, enggak itu tuh gak sopan loh. Langsung aja dia ketemu foto-foto gitu. Di situ baru dia tahu ternyata si Ana ini selingkuh sama suaminya gitu. Karena di situ juga ada tespek. Bayangin tespek disimpan di itu ya. Buat apa kayak gitu? Tespek disimpan loh di lemari gitu buat apa? Yang pertama itu bekas kencing anjing. Terus yang kedua, Iya. apa nggak pada bau pesing itu ya lemarinya? Yang kedua adalah kenapa? Kayak yang kan lu ini selingkuhan gitu, nggak masuk akal lu nyimpan tespek ya, mungkin buat bahan bukti gitu kan ke suaminya si Ana gitu. Kalau ini gua hamil. Tapi maksud gue kan, toh suaminya Ana juga bakal ninggalin istrinya gitu. Bukan yang suaminya Ana pertahankan si Renata gitu. Dia bakal gitu deh pokoknya anjing. Ngerti lah. Ngerti dong maksud gua. Jadi kayak menurut gue cara dia memberikan clue untuk menjawab misteri itu terlalu ngada-ngada gitu. Apaan tiba-tiba masuk kamar, tiba-tiba nyelonong ke kamar buka laci langsung kejawab misterinya. Oh selama ini Ana selingkuh sama suami gue. Terlalu ngada-ngada gitu. Padahal cara dia menyelesaikan misteri sebenarnya sangat simple. Dia masuk aja ke kamar itu. Kamar kerja itu, cari tahu apa yang ada di situ. Toh suaminya juga udah pasti banget tiap hari pulang selalu jam segitu. Betul. Siang nggak pernah ada adegan siang suaminya tiba-tiba pulang, nggak ada adegan gitu. Jadi kayak bisa kalau dia mau ngecek kamar itu misalnya pagi-pagi pas suaminya pergi set langsung tuh buka suaminya, cari apa aja di situ. Nggak bakal ketahuan juga orang nggak ada CCTV-nya juga di kamar itu. Betul. Kalau ada yang bilang misalkan ada yang kontra sama kita, nggak segampang itu. Lah kita juga bilang segampang itu. lu mau bilang kita apa? Nggak segampang itu. Dengan keadaan Renata yang segampang itu. Apalagi mau dibantah. Segampang itu loh suaminya pergi nggak ada CCTV apa? Segampang itu. Nih kalau lu tahu bang nggak ada CCTV, ya ada adegannya gitu. Adegannya adalah si Renata manjat kursi buat ngintip dari sini gitu. Kalau ada CCTV ya dia lihat aja CCTV dari HP dari mana gitu kan. Itu juga ada adegan yang freak banget, adegan telanjang di laundry gitu tiba-tiba tiba-tiba mau cuci baju dibuka set pakai belang-belang. Di situ gue kayak Nicki Minaj. Di situ gue merasa, Asmara Abigail jangan-jangan sama si Laura Basuki abis ini jadi lesbi gitu kan. Gue juga udah ada mau pikiran iya, gitu. Kayak, apalagi mereka tidur bareng begini kan. Ada adegan mereka tidur bareng kan. Enggak juga gitu. Jadi gini, penulisnya itu gue ngerasanya nih kayak memperbainkan jiwa gue tuh kayak mengarahkan, ini
mungkin abis ini dia jadi begini. Tiba-tiba dibantah lagi sama dia. Itu emang di skripnya tuh abis dia tulis adegan itu ada dalam kurungnya, kamu ketipu. Penonton ketipu. Ya, penonton ketipu. Terus lagi dalam kurung, penonton ketipu lagi gitu. Ada gitu-gitu gue yakin di skripnya. Enggak, gue sampai bingung ini penulisnya kalau nulis film nih, nulis skrip ini, dia baca halaman sebelumnya apa enggak sih? Kayak gue ngerasanya tuh kayak dipermainkan gitu loh, kayak kata loh. Lah, ini perasaan harusnya alurnya nggak begini gitu, tapi kok tiba-tiba dia semau-maunya gitu loh. Terus ya itu banyak adegan-adegan yang freak, adegan telanjang itu ya kan, si Asmara Gabriel buka baju, masukin ke laundry, dia pakai ini, terus yang money gitu kan. Terus ada adegan main hamil-hamilan, apa coba? Ya, ada adegan si Asmara Abigail, Asmara Abigail sama Laura Basuki main hamil-hamilan, main lahir-lahiran, kayak anaknya lahir pakai gumpalan anduk itu di situ gua sama Gerald ngakak anjing, kayak apa sih cowok? Apa anjing? Ya mungkin dia stres ya karena dia udah divonis gak bisa punya anak kata dokter. Tapi gue nggak terima aja. Gue ini pendapat pribadi aja, gue nggak terima aja gitu. Selanjutnya ini ada film ini tuh sering banget dia teka-teki belum dijawab, dia taruh karakter baru anjing. Yang karakter baru itu membawa teka-teki. Membawa teka-teki juga. Iya, jadi kayak kita lagi fokus untuk menyelesaikan puzzle yang ini nih. Tiba-tiba dikasih masuk nih satu karakter baru nih dengan teka-tekinya. Udah nih, yang ini kayaknya udah mau selesai nih, udah mau terjawab nih. Yang ini juga udah mau terjawab. Tiba-tiba dimasukin lagi karakter baru dengan teka-tekinya. Iya, enggak sebelum itu dimasukin lah si Renata ke kamarnya Ana. Nemulah tespek itu kan misteri lagi kan. Misteri. Kok bisa ada gitu loh. Terus tiba-tiba ada juga adegan yang dia punya foto nikahan mereka di foto-foto tuh ada foto nikahan mereka gitu ya kan yang di kamar. Apa itu? Maknanya apa? Terus juga kayak si Ana yang selalu humming lagu kayak itu juga apa loh? Kayak gue tahu tuh ada maknanya, gue tahu. Cuman kayak gue nggak tahu. Ini definisi gue tahu tapi gue nggak tahu gitu. Kalau humming mendingan yang gini ya, Pi. Gue lebih bisa enjoy filmnya kalau dia hummingnya kayak gitu. Ya Allah, kayak saking film itu lama dan adegannya tuh repetitif, gak escalate, gak ada ketegangan, setnya itu jadi sayang anjir. Setnya itu jadi makin lama tuh setnya jadi makin membosankan. Kayak gitulah. Ngomong, anjing. Gue juga kayak sepertinya udah gak ada yang pengen gue bahas, kan juga percuma gue bahas juga. Mau gue bahas sedetail-detail mungkin. Guys, kalian juga nggak bakal ngerti gitu loh. Maksudnya kayak karena aku nggak bisa menjelaskan konteksnya gitu. Kalau kemarin kan film-film tuh aku jelaskan dulu konteksnya. Jadi mau diceritakan juga detail-detail yang aneh jadi lucu karena kalian ngerti konteksnya. Ini atau gini Ger, atau gini kalian buat yang udah nonton juga coba kita minta tolong kalian share juga, share menurut pendapat kalian film ini tuh maknanya apa? Kayak tiap adegan maknanya apa? Easter egg-nya apa? Teorinya apa? Silakan tulis di kolom komentar. Gue yakin banget juga tuh adegan yang akuarium itu ada yang apa sih? Dia pelihara apa sih itu? Kerang apa sih? Kerang apa kura-kura sih itu? Kerang apa ini? Tornado kambing apa sih? Enggak, itu kayak kura-kura tapi kayak ada udang-udangnya gitu loh. Kaki-kaki udangnya gitu. Dia pelihara seafood siram itu. Gua nggak tahu itu hewan apa namanya, tapi gua pernah lihat memang. Iya, kayak nggak jelas dia pelihara itu dari sekian banyak hewan. Ya. Dari sekian banyak hewan akuarium dia kenapa melihara itu anjir? Itu aja menurut gua ada filosofisnya. Kata gue mendingan kalau misalnya dia mau pelihara hewan ya mendingan dia pelihara dancing shrimp yang di Thailand yang udang lompat-lompat. Iya, tahu. Dia pelihara dancing shrimp sih kata gue kayak kalau lagi stres langsung aja serok dancing shrimp langsung makan anjing. Aduh. Ini sungguh film yang membuat kita berkata gue ingatkan dulu ya, by the way film ini itu meskipun mungkin nanti hasil jadinya itu cuman kayak 28 menit, 30 menit, atau mungkin 35 menit. Biasanya kan kita 1 jam udah pas film jelek. Bukan berarti film ini bagus ya. Ini berarti kita bingung. Gak paham, kita berarti gak paham. Bukan berarti film ini bagus ini. Itu yang ada patokannya kita film tuh bagus, gak bagus, biasa-biasa aja sama gak paham. Gitu. Kalau film ini masuk ke film gak paham. Oke, kita mau panggilkan ini seorang ahli. Dia ini bergerak di psikologi babi. Sudah banyak babi-babi stres yang dia gitu ya. Iya, babi-babi depresi yang berobat ke dia. Terus aja kita panggilkan ada Profesor S. Profesor S, kulu. Hah?
Boring. HS. Gimana menurut lo? Film ini menurutmu? Overall, kita tahu film ini mengangkat isu tentang KDRT dan patriarki, namun dikemas dengan genre horror dan thriller. Tapi kembali lagi, dengan cerita yang cukup rumit, ada beberapa kepengen cerita atau scene yang seperti ditinggalin aja. Betul. Hingga klimaksnya itu aku masih berasa belum terlalu puas. Setuju. Kalau catatan putih, catatan hitam? Catatan putih dulu, catatan putih. Aku suka cara film ini menjelaskan karakter melalui permainan props dan warna yang konsisten. Warna biru pada outfitnya dan kamarnya Renata itu menggambarkan situasi kesepian dan kesunyian. Itulah warna biru. Nah, itulah maksudnya yang tadi warna biru. Maknanya. Sedangkan kamarnya Asmara tuh malah kebalikannya, warna merah. Bener. Dan outfitnya juga berwarna merah. Itu menggambarkan dia sosok amarah dan keberanian. Dan juga kemeja biru suaminya itu yang keren banget, seperti salah satu paslon capres. Itu keren banget. Yang catatan hitam. Yang aku catatin itu paling satu aja sih. Aku cukup mensayangkan karakter suaminya ini sudah dibuild dengan seram, tapi seramnya itu harus diganggu dengan penampakan random selingkuhannya. Sehingga setelah itu kehadiran suaminya itu udah tidak seseram. Jadi udah tidak seseram awal filmnya lagi. Benar. Kehadiran penampakan random itu mengganggu karakter suami yang Jadi udah kayak ketika si Laura Basuki dipukul-pukul udah nggak takut ya. Udah terserah lu mau dipukul anjing, mau ditendang anjing. Itu berpengaruh iya banget. Iya sih, benar make sense. Overall bagi aku film ini tuh film yang apa sih ya? Film yang apa sih gitu, kayak apa sih gitu? Udah nggak bisa gue jelaskan juga guys, kayak aduh, film yang sayang sih kayak karena Laura Basuki, Asmara Abigail dan juga Aryo Bayu bener-bener kelihatan banget effort mereka di film ini tuh 100 gitu. Film-film festival sih gitu bingung lah, kita semua bingung. Kalau di surga baru kita nggak bingung anjing. Udah, itu udah dia. Kalau gue sih ketika film ini selesai, gue ingin menyebut, woi ntar dulu. Ntar dulu. Dengan desperate-nya gitu kayak, woi ntar dulu. Itu kenapa gitu loh, ini kenapa lu belum jelasin ya kan, ntar dulu, jangan habis dulu. Bukan karena gue pengen nonton filmnya terus, gue pengen dapat kejelasan aja kenapa. Kayak at least lu jelaskanlah di sinopsis XX1. Betul. Ini mah di sinopsis XX1 juga nggak dijelasin juga. Rating 1 sampai 10, gue masih bisa kasih effort untuk pemilihan set, casting dan juga sinematografi. Aku bisa apresiasi sih, mungkin aku bisa kasih di nilai 3/10 sih. Mungkin ini tuh just not my cup of tea gitu. Ini kayaknya bukan selera filmku aja sih. Dan gue yakin sebenarnya ada lah yang suka-suka film pinter begini, itu pasti ada sih. Cuma kayak orang goblok kayak gua sih kayaknya kurang cocok aja gitu. Gua kasih ini di 6 deh, soalnya Bohong, 6 tuh bagus loh. 5. 5 tuh sosok ke oke loh. Sorry, gua tadi masih mikir-mikir. Gue masih di bawah kepengaruh sama transisi yang di laundry itu loh, yang muter-muter. Itu kayaknya hipnotis gue deh. 5 deh, mohon maaf. 5 yang Gampang menurut hipnotis ya ada orangnya ya. Ditepuk gini, dia pernah guys. Basketnya mana? Aku di mana? Dia dulu pernah di jalan diginiin. Diceritain lagi monyet. Gini dia hilang di hipnotis. Gak usah, motornya udah cukup. dicuri anjing. Udah cukup. Kalau aku masih bisa kasih ini rating 5 karena film ini memiliki pesan moral etika yang sangat bagus. Iya betul, bahwa KDRT tuh bisa bikin istri kita gila. Oke, ya seperti itulah ya guys. Jadi aku sih berharapnya setelah ini adalah vlogger-vlogger atau misalnya reviewer film di blog yang nge-breakdown makna dari film ini gitu. Dan mungkin kalau misalnya setelah aku baca artikel itu, mungkin nilaiku bakal naik gitu ya. Mungkin bisa di 4, 5 atau bahkan 6 gitu. Iya. Setelah aku kayak ngerti makna-maknanya dan juga aku merasa wah keren ini maknanya ternyata begini gitu ya. Filmnya sedang tayang di bioskop. Jika kalian ingin menonton silahkan kalian nonton dulu karena pengalaman nonton orang apa? Beda-beda. Jadi bisa aja di aku jelek, bisa aja di kalian bagus. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, namanya review film gitu ya. Mungkin kita ketemu lagi antara Ancika 13 atau 13.000 bom. 13 bom di Jakarta. Bayangin kalau 13.000 bom gimana? Nyerah aja sih polisinya. Yaudah deh, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.